Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Ahyar Zain, pengampu utama mata kuliah Tafsir Ahkam sekaligus sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Rekan-rekan mahasiswa peserta program studi doktor ya di Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Bersyukur pada kali ini kita bisa berjumpa lagi lewat online untuk menyampaikan prolog kedua ya dari topik mata kuliah Tafsir Ahkam ya. Seperti dijelaskan pada pertemuan awal ya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Dr. Ahyar Zain bahwa mungkin pertemuan pertama, kedua sampai ketiga kita ingin brainstorming ya, saya ingin melakukan upaya semacam brainwashing ya, pencucian otak kita ya agar jernih bisa melakukan proses transformasi ilmu dalam konteks tafsir akam secara lebih 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 baik ya. Nah, jadi mungkin pertemuan pertama, kedua dan ketiga seperti arahan Pak Dr. Ahyar Zain kita masih menyampaikan pengantar dan sekaligus menjadi introduction ya, tamhid kita dalam proses perkuliahan tafsir ahkam ini. Nanti pertemuan berikutnya setelah 3 kali pertemuan mungkin kita akan berikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk menyampaikan makalahnya ya, presentasi dalam bentuk seminar. Baik, pada kali ini kita ingin mencoba membahas tentang terminologi ya, tentang tafsir ahkam. Sebenarnya ini hanya sebuah review dan rekonstruksi konteks, rekonstruksi teks ya tentang terminologi. Karena mungkin teman-teman di pasca sarjana ya dulu pernah dapat di S1 ya yang backgroundnya dari syariah atau background ilmu keagamaan pasti sudah mendapatkan materi tentang tafsir ahkam ya. Dan bagaimana terminologinya tentu sudah paham. Mungkin juga Pak Dr. Ahyar nanti akan mengantarkan lebih komprehensif tentang bagaimana terminologi ini. Terminologi ini dalam berbagai konteks keilmuan menjadi penting untuk membedah satu konsep ya. Tanpa memahami terminologi nanti malah pemahaman konsep kita akan menjadi bias ya. Kita akan kehilangan arah. Dan tentu saja kalau dalam konteks filsafat ilmu kan sebuah konsep, sebuah tema itu harus memenuhi unsur bisa dilihat aspek ontologisnya, aspek epistemologisnya dan aspek aksiologisnya. Jadi kalau tafsir ahkam ini bagian dari rumpun keilmuan ya, maka tentu harus dilihat dari aspek epistemologinya, ontologi dan aksiologinya. Tapi kita tidak bicara sejauh itu ya. Itu dalam tataran filsafat ilmu. Saya hanya lebih spesifik berbicara tentang apa sih sebenarnya tafsir ahkam itu apa ya. Banyak literatur ya, terutama buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang ilmu ulumul Quran misalnya itu. Ya, banyak kita temukan tentang terminologi yang diungkapkan oleh para ulama tentang apa sih sebenarnya tafsir ahkam itu. Salah satunya misalnya kita dapatkan apa sih yang disebut dengan tafsir ahkam itu? Ya, at-tafsir alladzi ya'ni fihi bidirasatil ahkam ya. Atau bidirasati ayatil ahkam ya, wa bayani kaifiyatil istinbat al-ahkam minha. Jadi apa sih yang disebut tafsir ahkam? Ini salah satu saja. Terminologi tafsir ahkam itu adalah satu kajian bidirasati ayatil ahkam, satu studi ya. Studi atau kajian mendalam tentang ayat-ayat yang terkait dengan fikih, dengan hukum ya. Dan juga menjelaskan bagaimana metode penggalian hukum dari ayat itu serta apa produk dari hukum itu ya, produk dari ayat hukum itu. Jadi itu saya kira terminologi yang sangat simpel ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah definisi, kira-kira ya sederhananya seperti itu ya. Jadi dirasati ayatil ahkam wa bayani kaifiyatil istinbatil ahkam minha. Jadi satu studi yang membahas tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang terkait dengan masalah fikih dan menjelaskan tentang metode istinbat yang dilakukan oleh para ulama tafsir ya, dan apa produk hukum dari ayat hukum tadi. Nah, kalau kita membahas dari definisi tadi, maka kita akan melahirkan paling tidak tiga poin ya. Poin pertama di situ ada ayat ahkam.
yang kedua ada tafsirnya ya, dan yang ketiga ada istinbatnya. Jadi kalau kita breakdown dari terminologi yang tadi dikemukakan itu, maka kita akan mendapatkan 3 poin bahasan. Yang pertama, di situ ada unsur ayat ahkam, di situ ada ada tafsirnya, dan di situ ada istinbat ya, istinbat. Istinbat itu artinya upaya penggalian hukum dari teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an, tentu dalam konteks yang berkaitan dengan masalah hukum. Ya. Lalu tentang ayat ahkam. Nah, ini juga perlu terminologi ya secara spesifik supaya kita jelas arahnya. Karena ada perbedaan antara ayat-ayat hukum dengan ayat-ayat akidah dengan ayat-ayat tarbiyah dan seterusnya. Lalu ayat hukum itu apa? Satu terminologi yang mungkin bisa kita kutip dari beberapa kitab tafsir misalnya. Jadi yang disebut dengan ayat ahkam itu adalah menjelaskan al-ahkamul fiqhiyah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan persoalan fikih dan dalil-dalil yang menjadi nas dan istinbat dari ayat itu. Jadi sederhananya mungkin ayat hakam itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih ya, yang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum-hukum fikih ya, dan dalil yang menjadi rujukan nas dan metode istinbatnya. Sebenarnya hampir sama ya dengan konten dari terminologi tafsir ahkam, tetapi secara spesifik ayat ahkam itu kira-kira begitu. Jadi semua ayat Quran yang diduga ya atau yang diasumsikan kuat ada kaitan dengan persoalan fikih, itulah ayat ahkam. Memang para ulama berbeda pendapat tentang mana sih ayat-ayat yang masuk kategori ayat ahkam ya. Itu variasinya sangat banyak sekali. Termasuk juga jumlah ayat-ayat ahkam di dalam Al-Qur'an itu berdasarkan para ulama yang kita kaji cukup variatif, banyak sekali ya. Ambil contoh misalnya yang pertama Ibnu Qayyim misalnya. Ibnu Qayyim ini salah seorang ulama yang saya kira sangat populer. Ada salah satu kitab yang sering dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan fikih, persoalan ya. Itu ada namanya I'lamul Muwaqqi'in, itu karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang terkait dengan hukum dalam Al-Qur'an itu jumlahnya tidak lebih dari 150 ayat. Sedikit sekali ya. Jadi 6.666 ayat yang terkait dengan ayat hukum hanya sekitar 150. Itu versi Ibnu Qayyim ya. Kemudian yang kedua misalnya ada juga Ahmad Amin ya, juga salah seorang penulis yang sangat produktif ya, pemikirannya banyak menjadi rujukan. Salah satunya juga terkait dengan persoalan tafsir ya. Dia mengatakan bahwa ayat-ayat hukum itu dalam Quran itu jumlahnya tidak lebih dari 200 ayat ya. Berbeda dengan tadi Ibnu Qayyim. Berbeda juga misalnya dengan Ibnu Qudamah ya, yang juga mengutip dari kitab Imam Al-Ghazali. Ini mengatakan bahwa ayat hukum relatif lebih banyak, bahkan sudah mencapai angka 500. Kalau kita menggunakan paradigma yang disampaikan oleh Profesor Syekh Abdul Wahab Khalaf misalnya dalam kitab Ilmu Usul Fiqh ya, memang itu ada pembagian beberapa ayat hukum. Kemudian satu kesimpulan mengatakan sebenarnya ayat-ayat hukum itu tidak lebih dari 500 ayat dari jumlah 6.666 ayat. Jadi sebenarnya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Nah, itu saya kira kalau kita lihat dari prinsip dan asas tasyrik misalnya, ayat-ayat yang terkait dengan beban kepada manusia dalam tanda petik hukum itu tidak banyak jumlahnya. Itulah sejalan dengan asas tasyrik dalam Islam yang disebut dengan taklilut taklif. Taklilut taklif itu adalah salah satu asas dalam penerapan pembentukan hukum dalam Islam. Apa maknanya? Menyedikitkan beban. Kan kalau kita membahas tentang asas tasyrik dalam Islam itu ada tadrij ya. Tadrij itu bertahap. Ayat-ayat tentang hukum itu tidak diturunkan secara keseluruhan, tapi bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang menerima pada waktu itu. Misalnya tentang ayat minuman keras dan judi, itu ayat hukum juga ya sebenarnya ya. Itu tidak langsung diharamkan judi dan khamr. Karena apa? Karena kondisi sosiologis masyarakat Arab sudah sangat terbiasa minum khamr dan main judi.
Kalau langsung ayatnya diputuskan diharamkan, final judgment, ini akan ada kontroversi. Nah, ini salah satu kearifan ya dalam asas tasyrik. Bagaimana ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an caranya itu bertahap, tadrij. Ya. Jadi pertama hanya disampaikan, katakan Muhammad kepada orang-orang Arab bahwa di dalam minuman keras dan judi itu ada manfaat dan ada bahayanya. Tetapi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu sifatnya informatif, tidak ada itu sifatnya tidak ada instruksi haram. Dia hanya kalam khobariyah ya, kalam informatif. Tidak ada ketentuan mengharamkan. Karena kalau langsung mengharamkan akan terjadi konfrontasi. Ini strategi dakwah juga dalam konteks ilmu dakwah ya. Jadi dalam konteks hukum namanya tadris. Kemudian baru ketika masyarakat Arab sudah mulai muncul kesadaran ya, katakanlah kalau misalnya peminum khamr dan judi itu jumlahnya ada katakanlah sampai 80% misalnya. Dengan ayat itu turun misalnya tinggal katakanlah 50% kan. Lalu turun lagi ayat yang kedua apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara misalnya salah satu ayat. Jangan meminum khamr dalam keadaan jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Logika hukumnya apa? Artinya kalau dia tidak mabuk boleh sholat. Atau kalau dalam keadaan tidak sholat boleh minum minuman keras, kira-kira begitu ya pemahamannya. Dan itu memang terjadi, difahami seperti itu. Jadi keharaman minum khamar itu hanya dilakukan ketika dia dalam kondisi sholat. Nah dengan ayat itu kan orang-orang Arab itu ahli sastra ya, paham betul tentang apa itu, tentang khitab perintah-perintah dalam ayat itu. Kemudian dari 50% turunlah menjadi misalnya 30%. Baru kemudian yang ketiga kan surat Al-Anfal turun, innamal khamru wal maisir, terus ya ridsun min amalis fajtanibu ya. Nah kalimat surat Al-Anfal ini menjadi final judgment, menjadi keputusan terakhir setelah proses bertahap itu dilakukan. Kenapa? Jadi ternyata ayat-ayat hukum itu juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat Arab. Ini hebatnya Islam ya, bagaimana selalu fleksibel dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ya, nah setelah selesai ayat yang terakhir maka tidak ada lagi khamr dan judi sudah selesai keharamannya. Tapi pada prosesnya dia bertahap. Begitu juga tentang pengharaman riba itu malah sampai 4 tahap ya. Pengharaman riba itu terakhir baru muncul ayat hukum tentang riba itu baru selesai ketika kalau tidak salah 9 hari sebelum Nabi wafat itu. Jadi prosesnya panjang. Kenapa? Karena kultur masyarakat Arab sudah terbiasa makan riba ya. Sampai dulu terkenal ada namanya riba Abbas ya, riba salah seorang sahabat yang memang mempraktekkan riba sudah menjadi budaya yang sangat kuat. Maka ketika Quran turun dalam situasi masyarakat yang sangat seperti itu ya, dia bertahap dengan cara bertahap termasuk pengharaman riba. Nah, itu tadris, asas tasyri'. Kemudian asas tasyri' yang kedua, asas pembentukan hukum melalui ayat-ayat Quran itu adalah dengan cara adamul haraj. Adamul haraj itu meniadakan kesulitan. Jadi sebenarnya ayat-ayat hukum itu tidak ada yang menyulitkan. Ilustrasinya misalnya, indikatornya kalau kita sholat berdiri susah ya sambil duduk kan. Kalau sakit, kalau kita puasa dalam keadaan safar ya tidak usah dipaksakan, bisa berbuka puasa dengan cara rukhsah dan semua ya. Jamak, qasar dan seterusnya itu bagian dari adamul haraj. Jadi prinsip pembentukan ayat-ayat hukum, penerapan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu sifatnya adamul haraj, tidak menyulitkan. Kemudian yang ketiga asasnya yang terkait dengan tafsir tadi adalah taklilut taklif, menyedikitkan beban. Apa yang dimaksud menyedikitkan beban? Bahwa ternyata ayat-ayat yang terkait dengan hukum itu sedikit, tidak terlalu banyak ya. Tadi ya Ibnu Qayyim hanya 150, ada yang mengatakan hanya 200 tadi ya, ada juga yang mengatakan 900. Tetapi ada salah seorang ulama misalnya yang bukan ekstrim ya, agak lebih leluasa. Imam Al-Mubarak misalnya mengatakan dia ayat-ayat hukum itu ada sampai 900 ayat ya. Nah, terlepas dari perbedaan itu, memang tidak ada keseragaman para ulama mana sih ayat yang termasuk ayat hukum dan mana yang tidak termasuk ayat hukum. Memang ada perbedaan, ada ikhtilaf. Tapi substansinya adalah bahwa ayat-ayat yang terkait dalam hukum itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tentang tafsir ya. Jadi ayat ahkam kita sudah, ayat ahkam sudah kita bahas. Kemudian tafsirnya.
Lalu bagaimana sih, apa kaitan antara, misalnya mungkin kita sedikit menyampaikan prolog, nanti Pak Ahyar akan melengkapi ya. Saya hanya menambahkan saja ya. Eh, apa kaitannya tafsir ahkam dengan tafsir-tafsir yang lain misalnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat tafsir itu kalau secara umum bisa dikategorikan menjadi apa, tiga ya. Ada penafsiran ayat dari segi sumbernya ya, dari segi masodirnya. Ada penafsiran ayat dari model atau apa, metodenya atau manahijnya. Ada penafsiran ayat dari coraknya atau launnya, laun ya. Nah, jadi ada laun, ada apa itu, ada masodir, ada manahij, ada laun ya. Ada penafsiran dari sumbernya, ada penafsiran dari metodenya, ada model corak warnanya. Apa yang dimaksud dengan penafsiran dari segi masodir? Ya mungkin kita mengenal ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'i ya. Tafsir bil maksur itu artinya tafsir, menafsirkan ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasul, itu namanya tafsir bil maksur, atau juga dikenal dengan tafsir bil riwayah ya. Nah, yang kedua dalam masodir itu ada tafsir yang disebut dengan tafsir birra'i ya. Apa tafsir birra'i itu? Tafsir yang apa namanya, melakukan upaya penafsirannya banyak didominasi oleh penggunaan ra'i ya, penggunaan akal pikiran ya, penggunaan logika ya, dalam bahasa Arabnya sebagai penggunaan ra'i. Nah, itu dari segi masodirnya ya. Jadi ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'i. Kemudian misalnya dari manahij tadi ya. Ada beberapa macam tafsir dari aspek metodologinya, metode tafsirnya. Misalnya yang pertama ada tafsir yang disebut dengan tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali itu adalah tafsir Al-Qur'an yang membahas bersifat global, pembahasan penafsiran ayat Quran tapi bersifat umum, tidak mendetil ya. Tidak spesifik, dia hanya bersifat umum aja, menjelaskan kosakata per ayat dan seterusnya. Dan ini salah satu kitab tafsir yang oleh ulama masuk dalam kategori tafsir ijmali, itu adalah tafsir Jalalain ya, tafsir yang sederhana yang dikalang. Kenapa disebut Jalalain? Karena ada dua Jalaluddin di situ ya. Nah, disebut Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu adalah salah satu tafsir yang menggunakan metode ijmali. Dia bersifat global. Kemudian masih manahij, ada juga manahij tafsir itu tafsir yang menggunakan metode tahlili ya. Tahlili ini lebih analisis ya, tafsir yang lebih cenderung melakukan upaya analisis. Dan biasanya di situ ada mulai analisis, ada dari pendekatan language-nya, pendekatan linguistiknya, pendekatan bahasanya, kemudian kontennya, kemudian tema-temanya, nah, lebih analisis ya. Jadi lebih spesifik, lebih detail daripada tafsir ijmali. Nah, yang termasuk pada tafsir apa tahlil ini diantaranya misalnya tafsir Imam At-Tabari ya. Saya kira besar sekali Imam At-Tabari mengarang tafsir, ada sekitar 24 jilid ya. Kemudian juga ada tafsir Al-Mawardi ya, juga dikenal termasuk kategori tafsir yang bersifat apa itu tahlili, analisis. Kemudian juga kita mengenal ada Said Kutub ya, yang mengarang kitab Tafsir fi Dalil Quran ya. Itu juga termasuk tafsir yang tahlili. Said Kutub ini mengarang kitab tafsir ketika di penjara ya. Karena pemikiran-pemikirannya dianggap bertentangan dengan elit politik, lalu beliau di penjara, dan selama di penjara itu beliau menulis, sampai kemudian beliau dihukum mati, itu menulis kitab tafsir namanya Tafsir fi Dalil Quran ya. Dan itu para ulama masukkan sebagai tafsir yang bersifat tahlili ya, bersifat analisis. Kemudian
pada video berikutnya.